Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada salah satu videonya dari seorang Habib. Saya nyebutnya Habib karena memang dia ini layak disebut Habib. Sebenarnya video ini tidak perlu ada. Sebenarnya seharusnya tepatnya itu nggak perlu ada. Ini ada karena ada sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang dipandang oleh Habib ini memang harus diluruskan. Habib ini mungkin seumuran dengan saya atau lebih mungkin. Kalau dia ini jelas dari kecil memang hidup di dunia pesantren. Yang dilakukan Habib ini itu apa? Seperti apa ya? Meminta maaf lah atau apa seperti itu atas kelakuan beberapa oknum turunan Nabi yang bisa dibilang apa ya, mencoret atau mempermalukan turunan Nabi lainnya. Ini seperti mirip apa ya, salah satu film itu ada, karena saya tuh pecinta film. Ada seseorang yang dia ini dulu orangnya biasa, kehidupannya biasa. Setelah dia tahu jati dirinya bahwa dia ini keturunan salah satu marga kerajaan yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati, akhirnya dia apa? Muncul dengan label asal usul leluhurnya. Jadi dia menggunakan label-label kerajaan lah. Yang awalnya dia ini orang biasa karena nggak dapat apa-apa, kehidupannya biasa, pas-pasan lah. Akhirnya setelah menggunakan itu, dia naik, namanya naik, kehormatan didapat, kemuliaan didapat, penghormatan didapat. Tapi bolak-balik karena dia dari kecil itu bukan dari lingkungan marga mulia itu, perilakunya dia banyak menyalahi. Dia berusaha tetap menggunakan klaimnya sebagai keturunan marga itu, walau namanya naik, namanya melambung, tapi tetap saja perilakunya tetap tidak bisa dikontrol, kata-katanya, kelakuannya, dan lain sebagainya. Setelah dapat penolakan dari banyak pihak, dia tetap kekeh menggunakan klaimnya dia bahwa dia itu marga dari yang mulia. Dia merasa orang yang layak dihormati, dimuliakan, dan lain sebagainya. Ini hampir mirip gitu loh dengan apa yang disampaikan Habib ini. Sesungguhnya yang dihadapi itu orang-orang seperti itu, keturunan Nabi, keturunan orang besar, keturunan orang yang mulia, tapi perilakunya tidak besar, tidak mulia. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena dia ini dapat suatu kebahagiaan, dapat suatu kehormatan setelah memakai marga itu, marga kerajaan itu. Dia nggak mau lepas itu. Bahkan dikritik pun dia tetap menolak, karena dia masih merasa dia sebagai bagian dari pihak kerajaan yang sangat dimuliakan oleh rakyatnya. Dan yang dilakukan Habib Husain ini Habib Husain Ba'agil itu, ini bisa dibilang apa ya, beliau melihat kemaslahatan untuk orang banyak, di samping untuk sesama keturunan juga untuk orang banyak. Ini yang disebut ulama asli itu begini, seperti Habib Husain Ba'agil ini. Jadi dia melakukan itu untuk apa? Demi kemaslahatan. Ulama itu kalau kita lihat kan kemarin tuh ada tuh ulama saat hina kasus salib, ulama saat berbicara apa itu banyak hal lah. Ada sebagian di Indonesia ini yang sangat antipati dengan kata maaf. Beda dengan ulama-ulama NU itu betulan loh, seperti Gus Muafik. Dia dengan rela minta maaf hanya dari kata-kata yang bisa dibilang kepleset. Gus Bahak juga pernah minta maaf, Gus Miftah juga pernah minta maaf. Banyak gitu loh. Tapi ada beberapa juga yang namanya katanya ulama, dia sangat-sangat diharapkan orang untuk minta maaf atas statementnya, tapi nggak mau, karena merasa yang dilakukan itu sangat-sangat benar. Itu jelas ada, dan Anda bisa melihat. Padahal saat ulama itu meminta maaf, dikira itu apa? Menistakan diri. Tidak, jangan salah gitu loh. Saat ada ulama itu minta maaf atas perilakunya dia, mungkin itu mengajarkan apa? Bahwa agama itu agama pemaaf, mengajarkan rendah hati, mengajarkan rasa mahabbah. Itu loh. Ini nyangkutnya apa? Ke ego. Karena ulama itu punya kewajiban menjaga kemaslahatan umat. Nah, jika ada ulama meminta maaf atas kelakuan orang lain, ini lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi lagi. Yang dia lihat itu kemaslahatan orang banyak, bukan dirinya. Kalau masih melihat dirinya,
masih mempertahankan kehormatannya, masih melindungi dirinya dari A, B, C, D. Ya ini belum levelnya, belum level tinggi. Sama dengan orang umum, sama seperti kita, sama seperti artis, sama seperti seleb yang selalu melindungi kehormatan dirinya. Kadang itu ayatnya itu benar, tapi orangnya nggak benar. Sering kita temui seperti itu. Ya ini sebenarnya apa ya, hal umum. Tapi kalau orang sudah pakai label ulama, harus dia rela tidak melihat dirinya, melihat orang umum. Kepentingan umum itu lebih diutamakan, karena di dalam kepentingan orang umum itu ada kemudahan dakwah. Tadi bilang ada juga mengajari orang umum bahwa kita harus pemaaf, kita harus baik. Sebagai contoh lah, bayangin saja jika ada orang ngaku ulama dan memaki, kata-katanya keras, gaya-gayaan sesungguhnya. Ini negara bukan negara perang, ngapain keras-kerasan? Tuh, nggak tahu itu orang itu kesindir atau enggak, atau semakin keras hatinya, dia nggak sadar. Tapi kalau kita lihat secara detail, ada keturunan Nabi yang bersifat begitu. Sesungguhnya apa? Dia sudah keenakan, mendapatkan sesuatu kehormatan, kekayaan dan lain sebagainya dari dia memakai label itu. Makanya dia selalu melindungi kehormatannya, nama baik besar dia. Repotnya mengorbankan umat, mengorbankan akhlak umat. Bahaya itu. Ini dia videonya Habib Hussein Ba'aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala sesuatu yang akan Al-Fatihah sampaikan ini ada yang salah. Namun ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencercah habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencercah, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah dikuras perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama seperti Muhibbin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap Muhibbin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan. Salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.